Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya San Masuri dengan NIM P31.2022.02493. Saya akan mempresentasikan tugas review paper pada makul Machine Learning. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul paper Comparing Logistic Regression and Support Vector Machine in Breast Sensor Problem. Ringkasan pendahuluannya, paper ini membandingkan akurasi prediksi Support Vector Machine atau SVM dan regresi logistik untuk menentukan metode yang lebih baik dalam mengklasifikasikan pasien kanker payudara setelah menjalani beberapa perawatan. Penelitian ini melibatkan pra-pemrosesan data, pemilihan fitur, teknik ekstraksi fitur, serta mengevaluasi model menggunakan metode holdout dan validasi silang. Pada paper ini, peneliti menemukan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian terhadap penyakit kanker payudara. Setelah menjalani pengobatan, pasien kanker payudara berharap dapat sembuh dari penyakit tersebut. Tujuannya, penelitian ini adalah untuk membandingkan metode klasifikasi menggunakan Support Vector Machine atau SVM dan regresi logistik untuk kondisi klasifikasi kanker payudara. Untuk mendapatkan model terbaik dipilih berdasarkan rata-rata akurasi dan varian akurasi. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Wisconsin Prognostic Breast Cancer yang diambil dari UCI Machine Learning Repository. Data berisi 33 variabel prediktor dan 1 variabel respon. Ada 198 data pasien yang diamati dengan kanker payudara. Metode yang digunakan adalah regresi logistik dan support vector machine. Regresi logistik digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Untuk support vector machine digunakan sebagai teknik untuk klasifikasi baik data linear maupun non-linear. Peneliti menggunakan data pre-processing, pembersihan data, dan transformasi data untuk mengisi missing value dan rentang yang tinggi antar variabel. Pelatihan data dan pengujian data dipilih menggunakan 5 stratified dan non-stratified holdout dan 5 stratified dan non-stratified full cross validation. Dari hasil paper tersebut, paper ini menghasilkan yang pertama pemilihan fitur terbaik dan ekstraksi fitur, yang kedua model estimasi terbaik. Pemilihan fitur dan ekstraksi fitur, peneliti melakukan seleksi fitur dengan ekstraksi fitur menggunakan SVM dan regresi logistik dengan 5 stratified dan non-stratified holdout, dan dilakukan ekstraksi fitur 5 stratified dan non-stratified full cross validation, menghasilkan fitur terbaik, dan ekstraksi fitur terbaik adalah stepwise yang memilih 12 variabel prediktor. Stepwise memiliki rata-rata akurasi sebesar 81,231%.
dengan varian akurasi sebesar 0,379%. Dari hasil ini memilih metode terbaik untuk seleksi fitur dan metode fitur. Model estimasi terbaik dengan menggunakan 12 variabel yang dipilih secara bertahap. Peneliti menganalisis kasus dengan 5 stratified dan non-stratified all-out dan juga 5 stratified dan non-stratified for cross-validation menggunakan SVM dan regresi logistik. Untuk mendapatkan metode terbaik menggunakan 4 jenis kernel. Yang pertama, kernel linear, yang kedua, kernel polinomial, yang ketiga, kernel radial, dan yang keempat, kernel sigmoid. Mendapatkan 20 rata-rata akurasi dan varian akurasi sehingga menghasilkan metode terbaik adalah 5-fold stratified cross validation menggunakan SVM dengan kernel radial dengan rata-rata nilai akurasi sebesar 81,816% dan nilai varian akurasi sebesar 0,94%. Untuk feature work-nya, metode terbaik untuk pemilihan fitur dan ekstraksi fitur. Peneliti membandingkan metode klasifikasi untuk mengklasifikasi kondisi kanker payudara yang dapat berupa kanker berulang atau tidak berulang. Metode stepwise dipilih untuk metode terbaik dalam mengklasifikasikan kondisi kanker payudara dan metode terbaik untuk kasus ini ditemukan sebagai validasi silang bertingkat 5 kali menggunakan SVM dan kernel radial. Kritik dan sarannya, penelitian ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan algoritma pembelajaran mesin tambahan untuk perbandingan. Selain itu, penelitian ini dapat diperkuat dengan memberikan diskusi yang lebih rinci tentang keterbatasan dan potensi dalam kumpulan data yang digunakan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.